الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اللهم اكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية ونعوذ بك يا رب من حال أهل النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله وأدم النفع به وبركة العلوم وفضل في الدارين قال رضي الله عنه وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فحاذر المحالا وقولهم lan utawi pengendikane wong-wong Mu'tazilah inna salaha temen setuhune berbuat yang terbaik berbuat baik iku wajibun wajib alaihi tumrabing Allah zurun adalah sebuah kebohongan dusta ma ora ono alaihi wajib ing atase Allah apa wajibun perkara wajib alam yarau ilamahul atfala wa shibhaha fahadiri mihala alam yarau ana toh ora padha weruh sira kabeh ilamahu ing oleh gawe lara Allah al-atfala ing bocah-bocah cilik wa shibhaha lan yo kang serupa kelawan ilamahul atfala fahadir mongko ngedohno temenan sira al-mihala ing perkara kang mustahil pada nazam yang nomor 51 menjelaskan tentang pernyataan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah ini sebagaimana disebut dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah, bahwa orang-orang Mu'tazilah atau orang Qadariyah mereka itu adalah majusinya umat ini. Kenapa mereka disebut majusinya umat ini? Karena mereka mengatakan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, entah itu perbuatan baik atau perbuatan yang buruk. Bahkan orang Majusi lebih baik dibanding orang Mu'tazilah. Kenapa? Majusi mereka menyembah api, mereka hanya menyembah api. Sedangkan orang Mu'tazilah berarti dia menetapkan setiap makhluk untuk menjadi Tuhan. Maka dia menetapkan Tuhan yang banyak sekali. Ini jelas bertentangan dengan kaidah yang ke-45 pada nazam ke-45 fa khaliqun li'abdihi wa ma'amil muwaffiqun liman arada ayyasin. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim artinya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan seluruh perbuatan yang diperbuat oleh manusia. Hadis Rasulullah yang mengatakan al-qadariyatu majusu hadhihi ummah, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang keyakinan mereka yang mengatakan bahwa innas salaha wajibun alaihi, sesungguhnya berbuat yang baik dan yang terbaik itu wajib bagi Allah. Ini bertentangan dengan
kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam fi'ilnya, atau tauhidullahi fil af'al. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, fa'alun lima yurid. Allah taala berbuat dengan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Tidak ada kewajiban bagi Allah, tidak ada sesuatu yang terlarang bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Nah, jadi yang menjadi pokok dari nazam ini adalah inna sholaha wajibun alaih. Di situ itu pernyataan siapa? Pernyataan orang-orang Mu'tazilah. Padahal ya, jelas maka dikatakan zurun, ini adalah sebuah dusta, sebuah kebohongan, menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah kewajiban. Ini sesuatu yang tidak sesuai dengan akidah yang benar. Ma alaihi wajib, tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak ada kewajiban bagi Allah sedikit pun. Maka ini juga yang mengawali cerita tentang bagaimana Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beliau bertentangan dengan Al-Jubai dan seterusnya. Yakni cerita yang sangat populer tentang bagaimana kalau seandainya ada 3 orang, satunya anak kecil, kemudian yang 2 besar. 3 orang ini, seseorang anak tadi belum sampai dewasa, dia mati. Belum sampai dewasa, dia mati. Kemudian yang satunya lagi sampai dewasa dia, lalu dia berbuat maksiat, kemudian dimasukkan neraka. Bagaimana juga dengan yang satunya lagi, dia sampai dewasa, dia berbuat baik dan dia wajib masuk surga. Kemudian Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari diiskal atau dipertentangkan ini pendapat Al-Jubai ini. Loh, bagaimana mungkin nanti si anak kecil tadi yang telah diwafatkan dalam kondisi kecil, bukankah dia juga bisa protes nanti sama Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, Engkau bagaimana ini? Karena kalau seandainya Engkau biarkan aku menjadi besar, karena aku ada kesempatan untuk berbuat baik sehingga aku juga bisa masuk surga sebagaimana teman saya yang beli itu. Atau yang kedua yang bermaksiat tadi, kemudian dia diwajibkan masuk neraka, dia juga bisa mengatakan, ya Allah, kenapa waktu aku maksiat, kenapa Engkau matikan aku? Kenapa nggak dibiarkan saja dulu untuk berbuat baik? Karena saya bisa masuk surga. Terdiam Al-Jubai, dan ketika itu menjadi sangat jelaslah bahwa pendapat Al-Mu'tazilah yang berdasarkan dalam 4 atau 5 pokok. 4 atau 5 pokok. Satu, yakni Allah Ta'ala wajib berbuat baik atau yang terbaik. 2 poin ini masuk dalam bahwa dalam menurut mereka adalah bahwa Allah Ta'ala itu wajib berbuat adil menurut mereka. Kemudian al-hasnu wa takbih, yakni baik dan buruknya sesuatu itu sudah bisa diprediksi atau sudah bisa diketahui oleh akal saja menurut orang Mu'tazilah. Jadi sesuatu yang baik itu baik menurut akal, tanpa harus didasari dengan sam'i, harus didasari dengan dalil-dalil naqli. Kemudian yang buruk juga sama. Yang selanjutnya adalah bahwa seluruh makhluk itu punya kebebasan untuk berbuat, dan perbuatannya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mampu
dengan sifat kudrahnya, ya, kalau manusia tidak berbuat, sebagai orang-orang yang mengikuti dengan keyakinan Mu'tazilah atau Neo Mu'tazilah. Mereka mengatakan begini, bahwa wajib bagi kita mendirikan khilafah. Kalau kita tidak mendirikan khilafah, tidak mungkin Allah SWT mampu untuk membuat khilafah, kata mereka. Maka dengan dalil ini, antum wa amsalukum, kalian dan orang-orang yang sama dengan kalian, itu adalah pengikut Mu'tazilah. Para pengikut Mu'tazilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil bahwa alam yarau ila mahul atfala wa shibhaha fahadiril mihala. Buktinya banyak sekali. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ada anak kecil yang sakit, kemudian si anak kecil tadi meninggal. Sah-sah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada di dunia, ya, baik itu di atas dunia ataupun di bawah langit, kecuali semua itu adalah milik mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keilahiannya, dengan ketuhanannya, ya, prinsip dari ketuhanan sebagaimana kita tahu apa? Mustaghnin an kulli ma siwa wa muftaqirun ilaihi kullu ma 'ada. Segala sesuatu selain Allah pasti butuh pada Allah SWT, dan Allah SWT maha tidak butuh dengan segala sesuatu. Maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ada kewajiban A, B, C, D dan seterusnya, maka dia memiliki sifat sebagaimana sifat-sifat manusia, dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah memberikan manfaat buat kita. Jangan sampai kita terpedaya dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.